Eh, Malam ini ya setiap Sabtu kita melanjutkan materi mengenai jalan penebusan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya apa yang saya jelaskan juga sebenarnya sering diulang-ulang ya, eh, baik oleh saya di waktu lalu maupun oleh Pak Hens ya. Eh, Karena jalan penebusan itu nanti ujungnya berisi maksud dari penebusan itu adalah kita bisa dimuliakan. Jadi pada akhirnya kita yang sudah ditebus sebagai orang-orang pilihan harus mau nggak mau ya memang diproyeksikan untuk mengikuti jalan kemuliaan ya yang itu sudah sering di bahas ya. Nah, Bapak Ibu, ya di jalan penebusan ini kita tuh mau benar-benar mengerti ya kenapa kita manusia ya itu harus ditebus dengan cara penebusan melalui kayu salib ya. Ini penting sekali ya karena kalau kita tidak memahami secara tepat dan benar-benar mendapat satu apa ya klik gitu ya pemahaman ya yang sehingga mendatangkan keyakinan bahwa satu-satunya manusia diselamatkan hanya lewat salib. Nah, saudara kalau nggak benar-benar ngerti ini, ya pastinya tidak akan uh, bisa menghargai salib itu secara penuh gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu nggak mungkin kita menjadi kekuatan untuk kita melangkah kalau kita nggak memahami uh, apa ya cara penyelamatan Allah lewat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, nah ini yang uh, saya bawa ya mulai dari kitab Kejadian ya karena kitab Kejadian itu jelas uh, memberikan ke kita informasi bagaimana manusia itu jatuh ya. Bagaimana manusia itu jatuh. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara semua, ya kita mengulang yang kemarin ya eh, di kejadian manusia itu ada di kejadian 3 ya, kejadian 3. Nah, mungkin kita baca ulang supaya lebih ingat ya. Oke, ada yang bisa bacain di kejadian 3 ini. Ya, kita akan mengulang sedikit dan mendalami. Kejadian 3 ayat 1-7 di bawah perikop kejatuhan manusia. Ayat yang pertama, ada pula ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Oke, amin. Thank you. Ya, ya minggu lalu kita sudah membahas
Bapak Ibu, saudara semua, ya bagaimana proses kejatuhan manusia ya ada 3 poin penting ya. Tapi kalau kita mau lebih mendalami ya, ini kita bisa melihat pola ya pola kuasa kegelapan, pola si iblis ya dalam menggoda manusia. Jadi gini Bapak Ibu, ya memang kejatuhan manusia itu eh, ada andil dari kuasa kegelapan ya, dari si iblis ya. Eh, jadi kadang-kadang ada pertanyaan gini ya, mungkin teman-teman bisa jawab ya. Kenapa kenapa Tuhan itu apa ya membiarkan eh, ular itu masuk gitu ya, eh, membiarkan ular itu masuk di pohon itu dan menggoda Adam dan menggoda manusia gitu ya. Eh, kalau eh, kalau dilihat bahwa Adam ternyata apa belum kuat gitu ya, kenapa Tuhan tuh biarkan izinkan gitu. Ya, nah ini memang tidak ada di Alkitab secara jelas ya. Tapi kalau bisa kita tafsirkan tentu Allah ya sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi eh, manusia yang diproyeksikan ya untuk bisa mencapai kesempurnaan, untuk bisa mendapatkan kemuliaan Allah itu untuk bisa sah disahkan ya Bapak Ibu, untuk bisa memang lulus gitu ya. Memang harus ada ujian. Nah itu ya poinnya. Harus ada ujian ya. Tentu saja Adam dan Hawa sebelum dia apa digoda ya, dipengaruhi oleh si iblis ini, dia punya waktu ya untuk belajar soal kebenaran ya dari pohon kehidupan yang adalah firman kebenaran dari Allah sendiri ya. Tentu saja Allah memberikan kesempatan-kesempatan itu ya. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa tidak mungkin Allah ya memprotek ya sehingga manusia tidak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Karena manusia diciptakan mempunyai kehendak bebas, maka pada satu titik ya manusia harus memutuskan apa yang akan dia pilih. Nah, Bapak Ibu, ya saat manusia digoda ya oleh iblis, ingat ini manusia sudah punya dosa belum, Bapak Ibu? Sudah menyimpang dari apa yang Allah kehendaki belum? Ya, pastinya belum ya. Kalau sudah, nanti pasti kita akan ngomong ini bukan kejatuhan manusia. Jadi saat itu manusia ya benar-benar dalam kondisi tidak punya kodrat dosa, tidak punya natur dosa ya. Tapi manusia belum mencapai kesempurnaannya ya. Karena itu di Roma 6:23 dikatakan apa uh, tidak semua orang jatuh dalam dosa ya, karena semua orang, Roma 3:23 ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, atau artinya bukan telah kehilangan sebenarnya lebih tepat, tapi hustereo artinya kekurangan, atau lebih tepat dalam bahasa yang kita bisa mengerti bahwa semua orang telah meleset dan belum mencapai kemuliaan Allah, belum mencapai kesempurnaannya. Nah, ini ayat yang amin ya, kita tahu bahwa memang manusia belum mencapai tingkat kesempurnaan yang memancarkan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa eh, kalaupun kita sudah ditebus ya oleh Tuhan Yesus dan kita katakanlah sudah mematikan kodrat dosa, bukan berarti tidak ada tantangan atau godaan ya selama kita ada di bumi ini ya. Dan
Artinya gini, tidak ada orang manusia yang kebal terhadap dosa. Ya, kebal itu artinya tidak mungkin jatuh, tidak ada. Nah, di sini kita belajar bahwa walaupun Adam itu ya eh, punya rupa Allah ya, punya kualifikasi yang belum jatuh dalam dosa ya, walaupun belum sempurna, tapi dia belum punya kodrat dosa. Jadi ada kualitas yang cukup tinggi karena belum jatuh ya, kualitas yang nanti Bapak Ibu di Filipi akan lebih jelas ya, eh, bagaimana Adam yang jatuh ini ya hanya bisa ditebus kesalahannya, hanya bisa dikembalikan dengan Adam yang akhir. Nah, Adam yang punya rupa Allah ini yang belum punya kodrat dosa itu bisa jatuh ya, tidak ada yang kebal. Nah, di sini kita lihat bahwa betapa kuasa jahat iblis itu punya kelihaian ya, punya cara ya, dan sebenarnya gini ya, kalau saya melihat ya, mustahil manusia bisa menang terhadap iblis kalau bukan dari firman kebenaran Allah ya. Kalau manusia mengandalkan filsafatnya sendiri, buah pemikiran sendiri, filosofisnya sendiri, tidak mungkin bisa menang melawan iblis ya, karena iblis saja seringkali malah menggunakan firman Tuhan walaupun dipelintir. Jadi iblis selalu memberikan apa satu pernyataan yang kita setuju ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kau makan buahnya, bukan ya. Ini ada benarnya, ada tidak benarnya kan Bapak Ibu ya. Dia menggunakan seakan-akan menggunakan firman, kan Allah berfirman, dia seperti tahu bahwa Allah itu berfirman, ini saya mengatakan firman Tuhan loh gitu ya. Nah, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya. Nah, di sini salahnya adalah ya, kalau kita peka sebenarnya ini pernyataan yang salah ya, karena tidak, karena nggak semua pohon dilarang kan untuk dimakan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dimakan. Pohon-pohon, semua pohon di taman itu boleh dimakan kecuali ya. Nah, sehingga perempuan itu kayak mau membenarkan gitu ya, mau mau apa, bukan membenarkan tapi mau eh, apa, memberitahu si ular ini bahwa oh bukan seperti itu ya. Eh, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan ya, tapi yang di tengah-tengah itu Allah berfirman jangan kau makan atau raba buah nanti kau mati. Nah, ini juga pemahaman perempuan ini terhadap ini firman Tuhan juga kurang tepat, kurang sempurna, dan itu fatal akibatnya ya. Allah tidak pernah mengatakan raba, jangan kau raba ya, tapi perempuan ini mengatakan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau saya pahami nih ya, refleksi saya ya membaca ayat-ayat ini ya, kalau kita memahami kebenaran itu setengah ya, itu eh, berbahaya juga gitu ya, bisa punya celah juga ya Bapak Ibu. Hawa tahu ya, larangan ini pasti bukan dari Allah langsung ya, tapi dari Adam ya, karena Adam yang diberikan mandat, diberikan larangan ya, supaya jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi penangkapannya si perempuan itu kurang utuh, kurang tepat ya. Dan dari pernyataan ini aja, saya yakin Hawa ini ya belum memahami maksud Tuhan mengapa dilarang ya. Kenapa dilarang? Jadi kelihatan bahwa pemahaman firman yang nggak utuh, yang nggak lengkap ya, bisa juga membahayakan kita, bisa membuat kita jatuh. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita belajar firman di sini ya, jangan merasa sudah puas atau merasa sudah mengerti semua ya. Terus terang ayat-ayat di kitab Kejadian itu sudah sering kita baca bukan, tapi ya yang saya mungkin teman-teman juga alami ya, setiap kita membaca itu kadang-kadang ada pengertian baru atau ada pemikiran baru, ada sesuatu yang kita dapat ya. Sama seperti saya waktu saya
membaca ini ulang, ya, saya mendapatkan satu rema bahwa, oh ya, firman Tuhan itu harus dimengerti secara utuh, ya. Jangan merasa puas diri, jangan merasa cepat merasa sudah paham tahu, ya, walaupun kita sudah belajar mungkin secara formal ikut sekolah, bahkan udah ikut sekolah teologi atau apa, ya, itu jangan pernah merasa sudah tahu 100% lah, ya. Kita harus terbuka, harus harus terbuka terhadap, ya, pimpinan Tuhan, ya, dan mempertanyakan, selalu memperkarakan apa yang kita uh, pahami ini. Nah, jebakan di sini, ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, ya. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, di sini, ya, Bapak Ibu, uh, iblis langsung masuk ke jantung pertahanan, ya, jantung hole, ya, lubang atau celah dari si perempuan itu, ya. Iblis tahu, ya, sebenarnya perempuan ini tidak belum mengerti sungguh-sungguh, ya, kenapa harus dilarang gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya, kalau Tuhan melarang itu, ya, eh, kalau kita eh, tidak melakukan larangan itu, ya, atau menjauhi larangan itu, atau mentaati karena memang apa mau mentaati saja, tapi tidak punya pengertian yang utuh, gitu, ya. Nanti di simpangan sedikit kita bisa goyang, ya, Mas. Nanti ya, maksud saya. Jadi pasti Hawa ini belum tahu persis nih apa maksud Allah itu melarang, gitu, ya. Sehingga waktu dibelokkan bahwa oleh iblis bahwa, oh, Allah itu melarang karena sebenarnya Allah tidak menghendaki kamu seperti dia, tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya. Nah, ini menimbulkan kecurigaan, ya, pada Hawa ini, ya. Ini karena Hawa memang belum tahu persis ini apa maksud maksud Allah, sehingga bisa curiga. Nah, kalau dalam kehidupan kita juga mungkin kita sering mengalami itu, ya, karena kita nggak ngerti firman, sehingga kalau setiap ada tantangan, penderitaan, ada masalah, ya, kita selalu mencari jalan pintas, mencari solusi segera. Ya, ini kan juga eh, Hawa mau ada solusi bahwa, oh, ternyata untuk apa menjadi seperti Allah itu bisa, gitu, ya. Ada sesuatu yang lebih yang bisa dicapai, ya, dan selama ini sebenarnya Allah menyembunyikan. Nah, itu ada kecurigaan seperti itu. Dan, ya, ini kita lihat, ya, perempuan ini digoda karena dikatakan sedap kelihatannya. Jadi tertarik dengan sesuatu yang menarik hati. Jadi unsur apa, ya, pemuasan kebutuhannya sendiri, apa egonya itu kena sekali, ya, menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pasti dalam kehidupan kita iblis itu yang menggoda seringkali pasti dengan cara-cara yang menarik hati, ya. Tidak mungkin eh, menggambarkan dengan situasi yang gelap, yang tidak, yang membosankan dan seterusnya. Nah, kita lihat zaman sekarang, ya, eh, godaan iblis itu bukan lagi dalam bentuk yang mungkin dulu, ya, praktek okultisme yang kedukun dan seterusnya, ya, tapi dengan hal yang menurut kita keren, menarik dan seterusnya, ya. Kita lihat banyak konten informasi di gadget kita, di internet, yang seakan-akan itu nggak apa-apa, gitu, ya. Eh, Membuat kita itu lebih oke, ya, lebih menarik, gitu, ya, lebih lebih berasa lebih hidup, gitu, ya. Tapi padahal ujungnya menuju kepada maut. Nah, itu yang sama sekali, ya, kita nggak sadari. Karena apa? Karena belum memahami apa maksud Tuhan, ya, sebenarnya dari setiap perkataan, setiap larangan, ya,
setiap perintah yang Tuhan berikan pada manusia. Jadi Bapak Ibu, ya, kita harus belajar firman itu sampai kita tahu why, ya, bukan hanya uh, taat melakukan, tapi kita harus memperdalam pemahaman kita dengan bisa menjawab pertanyaan why, mengapa, ya, mengapa Allah memberikan ini dan seterusnya. Kalau kita bisa menemukan alasan yang tepat, kita akan lebih firm, ya, kita akan lebih firm. Nah, kemarin kita sudah membahas ini, Bapak Ibu, ya, penyebab kejatuhan manusia. Ada tiga hal, ya, tiga hal. Uh, karena memang tadi saya sebutkan di awal belum menghayati firman dengan benar, ya, belum mengenakan firman, artinya firman itu belum menjadi pola pikir kita, ya, pola pikir kita belum mengenakan pikiran kerasan Kristus, ya, di Filipi 2. Kedua, ya, kita hubungan dengan Allah kurang matang, kurang dalam sehingga kita curiga, ya, kita selalu melihat dari perspektif diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ini yang kita mau bahas nih, punya keinginan menjadi seperti Allah, ya, mau sejajar dengan Allah, tidak mau dibawahi oleh Allah. Yang kemarin kita sudah bahas. Nah, uh, sebelum saya membahas lagi soal dosa menjadi seperti Allah ini, Bapak Ibu, teman-teman tahu kenapa? Ini yang sebenarnya jatuh dalam dosa pertama kali tergoda kan Hawa, ya. Kenapa ini disebut dosa Adam? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kenapa disebut dosa Adam? Kan yang berdosa pertama kali kan siapa? Adam atau Hawa? Hawa. Hawa. Tapi kita selalu menyebutnya dosa Adam, ya. Kenapa disebut dosa Adam? Adam juga bersama-sama dengan dia, Uh, tapi tidak mencegah. tidak mencegah, ya. Betul. Nah, mengapa disebut Adam, ya? Alkitab tuh mencatat Adam yang tidak taat, ya. Karena istrinya itu dibentuk dari tulang rusuk, ya, dari tulang rusuk Adam. Walaupun perempuan itu yang lebih dulu memakan buah itu dan diberikan kepada Adam, ya, eh, tetap disebutkan dosa Adam karena apa? Eh, karena Adamlah yang mendapat mandat, ya. Karena Adamlah yang punya tanggung jawab, yang bertanggung jawab, ya. Dan situ juga Adam benar-benar harus bertanggung jawab karena dia ada di situ, dia melihat tapi membiarkan, ya. Di sini saya dapat, Bapak Ibu, ya, yang saya ingat tuh uh, kita tuh berdosa bukan karena kita melanggar, ya, perintah Allah, tapi kita bisa disebut berdosa kalau kita mengabaikan yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi celah kemelesetan itu bukan hanya kita melakukan yang melanggar, ya, tapi kita membiarkan sesuatu yang benar tidak terjadi, itu juga kemelesetan, ya. Jadi ini apa membuat saya berpikir soal tanggung jawab, gitu, ya. Ya, contohnya kalau di sini kan lihat dalam komunitas, ya. Kalau ada teman kita, apalagi dalam komunitas dalam lingkup tanggung jawab kita, misalnya di Zoom ini, ada yang melakukan dosa, ya, tapi kita tidak menegur, membiarkan, ya, karena merasa nggak enak, merasa, aduh, itu kan mungkin lebih senior, gitu, ya, atau apalagi itu pemimpin kita, padahal kita tahu persis itu melanggar apa yang Tuhan mau, ya, tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, tapi kita membiarkan saja. Nah, kita turut, ya, dalam kemelesetan ini. Nah, ini yang saya dapat juga, ya, bahwa uh, kita dalam mengerti menuruti kehendak Allah itu aktif, ya, tidak pasif. Artinya bukan untuk diri kita sendiri bahwa yang penting saya tidak melanggar, tidak melakukan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan, tapi dalam
lingkup komunitas, terutama dalam keluarga, ya, dalam komunitas yang kita bisa capai, ya, itu juga mengingatkan saya bahwa kita punya tanggung jawab, ya, untuk memberitakan kebenaran. Nah, inilah yang dari ini saya eh, dapat bahwa justru, ya, karena Adam itu punya tanggung jawab, dia harus aktif. Ya, kalau dia melihat Hawa digoda, harusnya dia yang mencegah pertama kali, ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya aplikasinya buat kita, ya. Ingat bahwa kita, Bapak Ibu, ya, eh, jangan fokus hanya tidak melakukan sesuatu yang salah gitu ya, tapi kita harus aktif apa yang harus kita lakukan yang mungkin belum belum kelihatan itu melanggar, tapi itu kalau itu menuju suatu yang meleset, yang salah, kita harus aktif untuk membenarkan, untuk memberi, ya, saran, memberi apa ya, mengingatkan, ya. Tapi nanti kalau tentu saja kita harus mengingatkan dengan baik dan tetap keputusannya di individu masing-masing, ya. Apalagi kalau kita sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai orang yang in charge itu, ya, itu tanggung jawab penuh. Nah, Bapak Ibu, uh, saya coba melihat ini ya dalam kacamata keyahudian, ya, dosa Adam ini itu, ya, ini untuk knowledge aja, pengetahuan aja, orang Yahudi juga sangat meng-highlight ya kejatuhan manusia ini, ya. Jadi dosa Adam ini yang ingin seperti Allah itu diibaratkan seperti dosa mencabut tanaman, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu kitset bintiot, ya. Ini eh, dalam kepercayaan Yahudi Adam dan Hawa jatuh dosa itu di hari ke-8, ya. Karena di hari pertama ke-6 itu penciptaan, hari ke-7 itu Allah istirahat, ya. Nah, sudah menciptakan semua. Hari ke-8 Adam jatuh dalam dosa, ya. Nah, jadi dosa mencabut tanaman itu sebenarnya hiperbola, ya. Sebenarnya kan Adam ini kan di Alkitab tidak disebutkan mencabut tanaman, ya, tapi makan pohon buah aja gitu ya. Tapi ini hiperbola karena efek akibatnya tuh dahsyat gitu ya, seperti uh, mencabut sampai ke akar-akarnya. Jadi benar-benar fatal lah, fatal, ya. Nah, karena dosa ini, ya Bapak Ibu, ya konsekuensinya serius, benar nggak? Ya, konsekuensi terhadap manusia sangat serius dan uh, fatal sebenarnya. Kalau tidak ada solusi, ya manusia akan ikut bersama si iblis, ya, menuju kebinasaan. Nah, ini sekedar ini ya, kalau di Yahudi itu uh, dosa Adam ini benar-benar ya dihiperbolakan, ya, seperti dosa mencabut tanaman. Oke, nah kita mau bahas lebih detail yang kemarin saya sudah jelaskan, ya. Dosa Adam ini, ya, bisa kita sebut namanya original sin, ya, dosa asal, dosa awal mula, ya, the original sin, ya. Dosa original sin itu apa? Ya, kemarin ada kesalahan, ya, bukan dosa subordinasi, tapi dosa anti subordinasi atau dosa independence. Subordinasi itu maksudnya taat, ya, mau dibawahi, ya, mau ada hierarki, ya. Kalau anti subordinasi itu artinya independence, tidak mau dibawahi, dia mau suka-suka sendiri, ya, mau suka-suka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, Allah dalam rancangan awalnya itu memang mau menjadi Allah dari manusia sebagai panutan, tuntutan, sebagai sumber, ya, sumber dari seluruh pola pikir, seluruh panduan gerak hidup manusia, ya, sebagai sumber.
Jadi manusia harus belajar bagaimana pikiran dan perasaan Allah itu supaya bisa mengcopy dan manusia punya pola yang sama. Nah, ini saya gambarkan ada roh yang memimpin manusia ini untuk belajar, yang mengenakan firman. Ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk mengenakan firman Allah. Jadi artinya apapun yang manusia pikirkan, apapun yang manusia akan rasakan, apapun yang manusia kerjakan, itu harus sinkron, seirama dengan pikiran dan perasaan Allah dalam segala hal. Nah, itu sebenarnya rancangan Allah semula. Nah, untuk mencapai tingkat ya kesempurnaan manusia dalam mempunyai pola pikir seperti Allah, manusia perlu berproses tahap demi tahap. Nah, tapi dalam proses itu, ya karena manusia juga diberikan kehendak bebas, maka manusia pasti Tuhan izinkan diuji, ya. Karena itulah Allah membiarkan di taman itu ada ular yang datang, ya, yang menggoda. Nah, ini rencana Allah semula untuk Adam. Manusia rela dibawahi atau subordinasi dari Allah secara permanen dan 100%, secara total dan permanen. Ya, karena dengan cara itulah, Bapak Ibu, manusia bisa mencapai kekekalan yang Tuhan kehendaki. Ya, mencapai tahap kekekalan yang Tuhan kehendaki. Tapi masalahnya, ya dengan kejadian 3 tadi, ya Adam ternyata ingin seperti Allah, setara sejajar. Ya. Ini bukan berarti mau menyamai Allah dalam hal supranaturalnya, dalam hal apa kekuasaan yang pasti Adam tahulah tidak mungkin ya bisa menyamai Allah dalam hal itu. Tapi ingin menyamai Allah atau sejajar itu dalam hal apa? Dalam hal penurutan, ya. Mau independence, mau melakukan apa yang dia pikir baik, tidak melihat apa yang Tuhan pikir baik, yang Tuhan pikiran Tuhan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Jadi manusia, ya Adam nih dimulai dari Hawa tergoda untuk mau mendapat lebih, ya mau ingin lebih, tidak mau dibawahi, ya mau merdeka, ya merdeka dari siapapun, ya termasuk Allah sendiri. Nah ini sebenarnya kalau saya cerna ya sekarang ini sebenarnya perilaku manusia yang memproduksi kebenarannya sendiri lewat pikirannya. Ya, seringkali lewat apa Bapak Ibu? Filsafat dunia, ya. Nah, di sini saya bisa memahami bahwa ternyata ya filsafat dunia yang memang sebenarnya tujuannya baik ya, bisa membedakan yang baik dan jahat, itu ternyata satu kemelesetan dan bisa menjauhkan manusia dari rencana Allah yang semula. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sejak kita tahu kebenaran, kita harus menilai segala sesuatu, ya, termasuk filsafat dunia di luar sana yang bukan berasal dari pengajaran Alkitab. Harus kita waspadai, harus kita nilai. Jangan salah bahwa filsafat selain dari filsafat Alkitab, ya pasti akan tampak baik, punya kebaikannya, dan bisa membedakan kejahatan. Tidak selalu jahat, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau itu menjadi andalan kita, menjadi panduan kita, ya kita lebih menuruti filsafat-filsafat itu, dan pada waktu eh, zamannya Tuhan Yesus tuh filsafat Yunani yang sangat kuat mendominasi seluruh perilaku masyarakat saat itu. Karena itulah zaman-zaman itu setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, gereja menghadapi tantangan filsafat Yunani yang ingin masuk ya sebagai mengkamiri atau masuk sebagai kebenaran juga di dalam gereja. Nah, nanti pada itulah mulai dari situ ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kejatuhan manusia
itu karena ada original sin, ya, dosa asal ini. Nah, dosa inilah yang harus apa? Harus diselesaikan dulu, ya. Dosa original sin ini, dosa independence ini membuat manusia apa, Bapak Ibu, terseret kepada jalan maut, ya. Jadi punya apa ya? Punya kodrat dosa, punya kecenderungannya untuk tidak taat, tidak menuruti perintah Allah. Dan itu ke bawah, ya. Jadi punya mindset, punya pola pikir untuk selalu memberontak, selalu uh, mengkreat kebenarannya sendiri, ya. Dan itu sangat terbukti, Bapak Ibu, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, akhirnya manusia menciptakan kebenaran sendiri, ya, menciptakan filsafatnya sendiri sebagai panduan hidupnya, guidance hidupnya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa manusia bejat sekali, ya, jahat sekali, tidak. Manusia masih punya pemikiran yang bisa membedakan baik dan jahat, ya, punya kemuliaan sendiri. Tapi tidak sempurna, artinya tidak bisa tahu, ya, pikiran Tuhan yang sempurna, tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki secara sempurna, maksudnya. Nah, ini yang menjadi masalah yang Allah harus punya solusi, ya, selesaikan, ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa kalau manusia berdosa gitu, ya, langsung aja diampuni, kan Allah Maha Kuasa. Ya, Allah berkuasa untuk mengampuni gitu, ya. Nah, kalau kemarin kita bahas, ya, tidak bisa seperti itu karena manusia diciptakan punya kehendak bebas, dia harus memilih, ya. Tapi ada alasan kedua yang menurut saya sangat masuk akal, ya, Bapak Ibu. Manusia sudah punya mewarisi original sin ini, ya, kodrat dosa ini. Ini bukan dosa perilaku, tapi dosa habitat kebiasaan atau pola pikir yang hanya bisa, ya, Bapak Ibu, dimenangkan kalau ada yang bisa memberikan kebalikan dari apa yang dilakukan Adam, memberikan pola pikir yang benar, mindset yang benar, bagaimana taat, ya, mengenakan firman dan taat pada Allah itu seperti apa. Harus ada model, ya. Jadi tidak sekedar diampuni terus selesai, ya. Perbuatan dosanya bisa apa? Mungkin bisa diampuni, tapi, ya, kebiasaan atau pola pikirnya ini yang mengakar tidak bisa tamat. Dan Tuhan juga sudah jelas, ya, bahwa upah dosa adalah maut. Mengatakan kalau kamu makan buah ini akan mati. Ya, itu jalur yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Jadi kita akan tahu kemudian bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia itu bukan sekedar mengangkat tadi hukuman dosa, ya, hukuman maut itu, tapi pasti berkaitan dengan ini nih, original sin-nya manusia ini yang harus diselesaikan. Ya, dosa anti subordinasi, dosa independennya manusia ini yang tidak mau bergantung pada Allah, yang mau menghasilkan kebenarannya sendiri, itu harus diselesaikan. Ya, dari sini kita lihat Bapak Ibu, ya, jelas sekali bahwa salib, ya, pengorbanan Yesus itu urusannya bukan sekedar menghapus, ya, atau hukuman, ya, menghapus hukuman, tapi harus mengembalikan, ya, manusia ke rancangan semula yang tidak punya original sin ini, ya, yang harus tidak punya kodrat dosa ini, gitu, ya. Karena untuk bisa mencapai kesempurnaan harus ada prakondisinya, harus menang dulu, ya, terhadap dosa, baru bisa dibawa kepada kesempurnaan. Nah, kalau saya gambarkan Bapak Ibu, ya, ini pelan-pelan, ya, ini skema jalan penebusan yang saya dapat, ya, untuk bisa memahami bagaimana sih, ya, mekanisme penebusan Tuhan itu, ya.
Ini sebenarnya materi yang sudah Bapak Ibu teman-teman semua dapat, tapi coba saya gambarkan dengan diagram supaya lebih lebih clear ya. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu, manusia pertama Adam dan Hawa ini ya, kalau dikatakan di 1 Korintus 15:45, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup ya. Makhluk yang hidup, jiwa yang hidup ya, menjadi makhluk yang hidup ya. Di sini jelas di Kejadian 1 ayat 2 dan 7, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita tahu gambar itu menyatakan bahwa uh, apa namanya, blueprintnya manusia itu punya komponen-komponen seperti Allah miliki ya, punya pikiran, punya perasaan, ya akhirnya punya kehendak bebas, ya, dan punya kekekalan. Dan rupa Allah, ya, rupa Allah itu kualitas dari uh, gambar tadi, ya. Nah, sebenarnya di Taman Eden itu manusia itu punya tugas, ya. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu punya tugas juga menyusuri jalan kemuliaan itu, ya, menuju keserupaan dengan Allah yang sempurna. Ya, Adam punya rupa Allah dalam taraf tertentu, ya. Tentu itu berbeda dengan kita ya. Kalau Adam belum punya kodrat dosa, belum mengenal dosa saat itu. Nah, kalau kita sudah di bawah lagi, ya. Nah, kalau Adam saat itu benar-benar dalam proses mau naik loh, menuju kemuliaan Allah, ya. Dia eh, panggilan panggilan untuk di Taman Eden, mengusahakan taman itu sebenarnya secara fisik mengelola eh, taman itu ya, bumi yang Tuhan percayakan pada Hawa ya, di situ sekaligus juga melatih apa Bapak Ibu, melatih karakter, melatih value, melatih jiwa rohnya Adam supaya bisa sempurna, supaya bisa mencapai kemuliaan yang ada. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya kalau dikatakan dia sedang mengusahakan taman itu, mengelola, secara fisik saya pasti ia mengelola. Tapi secara rohani, ya sebenarnya dia sedang menuju uh, menyusuri jalan kemuliaan. Dia sedang mengupgrade dirinya ya lewat peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari yang dia alami dalam mengusahakan taman itu untuk dia mendapatkan kebenaran demi kebenaran, dan dia pakai kebenaran itu untuk meningkatkan kualitas karakternya ya. Nah, jadi ini jalan kemuliaan itu menurut saya sudah ada ya, dijalani oleh Adam dan Hawa ya. Tapi ya pada titik tertentu ya, Allah izinkan Adam diuji, ternyata gagal ya. Ternyata gagal dalam perjalanannya menuju jalan kemuliaan. Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan ya. Dia akhirnya lebih memilih kepada makan pohon pengetahuan baik dan jahat, yang kemarin kita bisa artikan, tafsirkan ya secara figuratif. Itu artinya Adam lebih memilih mengkonsumsi kebenaran yang bukan dari Allah ya, lebih mengkonsumsi filsafat dunia ya, yang ditawarkan oleh iblis maupun dari dirinya sendiri. Nah, di sini inilah ya original sin ini ya akan menghasilkan maut ya, ada jalan maut. Jadi artinya gini, begitu Adam jatuh dalam dosa, konsekuensinya fatal karena jalan kemuliaan ini tertutup ya, mati ini tertutup, eh, arahnya beda arah sudah, yang harusnya ke atas menuju kemuliaan Allah ini ke bawah ya.
manusia tidak langsung menuju kebinasaan kekal, tapi arahnya sudah jelas, pasti meluncur ke kebinasaan kekal nih. Ini meluncur. Jadi istilahnya kita sudah masuk jalan tol ya, itu nggak ada cabangnya gitu loh, ya lurus atau kereta mungkin ya lebih tepatnya jalur keretanya itu menuju kota kebinasaan gitu ya, nggak ada bisa pindah kiri kanan gitu. Artinya di sini manusia mau berusaha sekuat apapun ya lewat kebaikannya ya lewat pemikiran yang baik dan jahatnya ya, bahkan kalau manusia memilih yang baik menurut pemikirannya tidak bisa menghilangkan jalan maut ini. Ini suatu kepastian ya, ini kepastian pasti menuju kepada kebinasaan kekal ya, ini pasti menuju ke sini. Ini kayak jalan kereta udah jalan tol udah nggak bisa nengok-nengok lagi, ini meluncur ke kebinasaan kekal. Nah, di akibat original sin ini ya, tubuh tubuh yang tadinya diciptakan untuk kekal menjadi fana dan rohnya pun mati ya. Mati dalam konteks tidak bisa akses lagi kepada kemuliaan Allah ya, tertutup ini. Nah, Allah akhirnya menyiapkan satu solusi ya lewat salib ya, lewat salib ini. Kalau Bapak Ibu lihat ya, lewat salib ini ya, yang tadinya jalur manusia semakin menjauh kan, makin menjauh apa makin mendekat nih ya. Kalau satunya harusnya ke Allah di sini, ini ke bawah meluncur berarti makin lama makin jauh ya, makin jauh. Jadi jalan maut yang sudah dipilih manusia itu makin menjauhkan diri dengan Allah. Dan supaya manusia ini bisa kembali ya, bisa dekat ya, ya harus ada salib ini. Nah, salib ini Bapak Ibu eh, itu eh, menjadikan manusia punya pilihan ya, jalan. Ya, jadi menjadikan manusia punya pilihan, punya punya jalan kehidupan ya. Karena itu Tuhan Yesus jelas berkata di Yohanes eh, 14 ya, itu akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jalan kehidupan. Dia memberikan akses jalan kehidupan. Dan dia sekaligus ya mematahkan original sin ini. Yaitu prosesnya diterangkan oleh Paulus di Filipi 2 ya, ayat 6 dan 7 gitu ya. 5 6 dan 7. 6 7 8. Original sin ini. Nah, nanti kita bahas ya. Bagaimana uh, Tuhan Yesus bisa mengalahkan original sin itu, uh, puncaknya adalah ketaatannya dia di kayu salib. Ya. Tapi di Filipi 2 ayat 6-7 itu jelas sekali bahwa Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah ya, punya morfe Allah, rupa ya. Karena Tuhan Yesus hadir di dunia itu tidak seperti manusia lain yang punya kodrat dosa ya. Dia hadir di dunia seperti Adam ya, tidak punya kodrat dosa. Jadi dia punya keserupaan dengan Allah ya, walaupun belum sempurna ya. Dia sedikit lagi bisa mencapai kesempurnaan itu. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak menganggap ya mau setara dengan Allah itu sebagai sesuatu yang bisa dia rebut ya. Dia tetap uh, subordinat ya, subordinasi. Dia tetap menundukkan diri di bawah ya perintah tuntunan Bapaknya.
Nah, jadi Bapak Ibu di sini ya, dosa seperti ingin seperti Allah ya, artinya dosa independence itu bisa dimenangkan ya, bisa dikalahkan oleh uh, Tuhan Yesus dengan dia tidak mau mau melakukan yang sama seperti Adam gitu ya, mau setara sejajar dengan Allah, artinya mau independence ya. Tuhan Yesus tidak tidak mau independen, dia mau tetap menundukkan diri di bawah Allah ya, di bawah Bapaknya, tidak mau mengambil itu, tidak mau merampas itu ya. Jadi Adam dan Hawa itu bisa dikatakan dia merampas ya kesetaraan dengan Allah. Ya, dengan makan itu dia sebenarnya mau jalan pintas, mau seperti Allah, mau setara seperti Allah. Tapi Tuhan Yesus di Filipi 2 itu ya jelas tidak menganggap bahwa eh, setara dengan Allah itu suatu yang bisa dia rebut gitu ya. Itu adalah harus Allah sendiri yang memberikan, tidak bisa dipaksa ya. Nah, dengan tindakan Tuhan Yesus yang tetap submit, tetap mau menundukkan diri ya pada Allahnya dan bahkan mati taat, mati di kayu salib, justru itulah kunci kemenangan ya. Disitulah manusia ya, manusia sempurna Tuhan Yesus ini membuka akses ya, dia akhirnya menjadi jalan pendamaian. Artinya jalan pendamaian, dia memberikan jalan supaya manusia bisa mendekat kepada Allah ya, jalur baru ya, jalur baru ini ya, yang tadinya meluncur ini jalur baru ke sana. Nah, yang harus kita ingat Bapak Ibu, salib itu tidak membuat otomatis kita ada di area sini, di area kemuliaan Allah atau kekekalan bersama Allah ya. Ini benar-benar Tuhan memberi pilihan. Kita mau mengambil yang tadinya di sini belum ada, nggak ada pilihan, sekarang ada pilihan ya. Mau pilih jalan kehidupan atau jalan maut. Nah, di jalan kehidupan pun ada dua kan. Ada jalan kemuliaan, artinya orang-orang pilihan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, itu diproyeksikan harus sempurna untuk bisa mencapai kemuliaan Allah. Tapi ada juga memang yang uh, tidak melewati jalan itu, ya, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi dia melakukan kebaikan sesuai dengan hati nuraninya, dia menuruti hukum Taurat di dalam hati nuraninya, dia ada jalan kehidupan, ya. Dia tidak binasa, tapi tidak mungkin bisa mencapai kemuliaan Allah. Nah, yang jalan kemuliaan, bagaimana bisa mencapai kemuliaan Allah ini sudah dibahas ya panjang lebar oleh Pak Hens, ya. Bagaimana tanggung jawab kita orang pilihan yang menyusuri jalan kemuliaan ini, itu caranya, pernak-perniknya, ini nggak gampang, ya. Nggak gampang, tidak otomatis, tapi harus diperjuangkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, tubuh kita, walaupun kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kan tetap tubuh yang fana, akan mengalami kematian. Tapi roh kita dihidupkan, ya. Roh kita yang tadinya mati bisa hidup, ya. Dia punya akses kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi di 1 Korintus 19:45 ini sebenarnya menggambarkan ya ayat ini dengan diagram ini. Manusia, sebab seperti ada tulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi di salib ini Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan, ya, menuju kehidupan, mencapai kemuliaan Allah. Ya, tubuh memang akan mati, tapi roh hidup, sehingga roh yang hidup itu nantinya akan diberi tubuh yang baru oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi di sini kita jelas ya bahwa salib ini ya bukan semata-mata, ya ini ada dua sisi loh, bukan semata-mata mencegah seorang tidak masuk neraka ya, tapi juga tujuannya bagaimana manusia mencapai kemuliaan Allah. Ini bukan hanya sekedar ya udah yang penting terima Yesus,
tidak binasa, tidak masuk neraka. Ya, itu akibat pertama ya. Karya Tuhan Yesus salib itu melunasi hutang dosa kita. Tapi ada eh, sisi lain ya, ada tujuan lain bahwa dengan salib manusia harus bisa menjalani kehidupannya seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan, ya, jalan kehidupan. Nah, ini yang uh, kita pahami ya. Jadi inilah peta peta apa hidup kita ya, dan kita harus tahu bahwa kita ada di jalan kehidupan seharusnya. Kita harus menyusuri, harus jalan. Kalau kita nggak mau jalan ya, kita akan otomatis terseret ke jalan maut ini. Ya, jadi walaupun kita orang Kristen, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tetap punya tanggung jawab ya, untuk menyusuri jalan ini. Karena kalau tidak jalan menuju kepada kemuliaan Allah, pasti kita akan terseret menuju jalan maut, menuju kebinasaan kekal. Ya, tidak ada pilihan ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita itu tidak ada di zona netral ya. Ini kita tidak ada di zona netral. Kita harus milih ya, harus milih nih. Ya, harus milih uh, mau pilih jalan maut atau jalan kehidupan. Ya, tidak ada di tengah-tengah. Ya, dan Tuhan menghendaki kita orang-orang pilihan yang punya kesempatan ya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, punya kesempatan meneladani hidupnya, menerima firman-Nya, ya. Proyeksinya adalah kita harus sampai kepada rumah Bapa, mencapai kemuliaan Allah segambar serupa dengan Tuhan Yesus ya, sebagai model manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba hayati ya. Selama ini kita itu milih yang mana? Ya, mungkin kita merasa kita mau ada di tengah-tengah, ya, tidak mau milih kiri, tidak mau milih kanan. Karena apa, Bapak Ibu? Kita mau nyaman, ya. Nah, masalahnya, Bapak Ibu, walaupun kita tidak memilih kejahatan, tapi kita mau nyaman dan tidak mau memilih jalan kehidupan, jalan kemuliaan, kita sama seperti sebenarnya membiarkan diri kita diseret kepada jalan maut, jalan kebinasaan itu. Ya, jadi yang saya mau tekankan di materi ini, sebagai orang Kristen itu kita harus aktif sebenarnya. Aktif mengkondisikan diri untuk menyusuri, untuk berjalan di jalan kehidupan ini. Jalan kemuliaan sebagai orang-orang pilihan. Tidak bisa kita pasif, tidak bisa ya udah mengalir saja ya bagaimana kehidupan ini berjalan ya. Tapi kita harus mengusahakan diri kita, membentuk pikiran dan perasaan kita, ya, karakter kita harus semakin sempurna ya. Jadi kesucian hidup itu suatu yang menjadi gaya hidup harusnya, suatu yang mutlak yang harus kita pilih, harus kita jalani. Jadi Bapak Ibu, ya, menurut saya, ya apapun yang saudara pelajari dari Alkitab, dari hamba Tuhan, ya harus dicek, ya pengajaran itu benar atau tidak. Apakah pengajaran itu membawa saudara lebih dekat dengan kemuliaan Allah atau malah makin menjauh? Apakah pengajaran itu membawa saudara lebih ya seperti Kristus, punya karakter Kristus, atau malah makin menjauh? Nah, itu ukuran yang bisa kita lihat ya sesuai skema jalan penebusan ini. Oke, Bapak Ibu, saudara semua, mari kita refleksikan apa yang disampaikan malam ini. Kita mau sungguh-sungguh melihat lagi ya bagaimana hidup kita ya, ada di pilihan mana ya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh untuk memilih jalan kehidupan dan menyusuri, membayar harganya untuk berjalan di situ, atau kita masih pasif, hanya terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran dunia, oleh lingkungan di dunia. Mari kita refleksikan, kita tunduk dalam doa. Bapak yang makasih, kami ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah kuberi. Bersyukur karena kami menerima kebenaran ini, dan lewat materi ini Tuhan,
kami mau mengambil sikap untuk memilih Engkau, memilih jalan-Mu Tuhan. Dan itu harus kami bayar, walaupun kami bayar, kami tahu bahwa ujungnya yang kami akan terima melebihi apapun, bahkan penderitaan apapun yang kami alami di bumi ini. Bapa, biar kami mau memilih jalan kebenaran-Mu, jalan kehidupan. Makasih Tuhan, boleh kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Amin, amin. 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 Amin.